أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Maka malam ini kita mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam rangka hijrah. Hijrah itu jamaah perencanaannya kurang lebih 3 tahun namanya. Berawal dari tahun berapa? Tahun ke-11 kenabian. Kalau Masehinya tahun 620 Masehi. Tepatnya waktu itu di bulan Zulhijjah. Mengapa bulan Zulhijjah? Orang banyak datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Haji itu kan diwajibkan tahun ke-6 Hijriah. Nabi sendiri haji di tahun ke-9 Hijriah. Lalu haji yang mana yang dilakukan oleh orang sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah? Haji yang Allah syariatkan dulu kepada Nabi Ibrahim AS. Cuma haji waktu itu menurut versi kepercayaan mereka masing-masing, tak lagi mengikut cara yang diajarkan oleh Ibrahim. Jadi Yahudi haji, orang Nasrani haji, orang kafir haji juga waktu itu. Tapi haji menurut versi mereka. Mohon maaf, bahkan ada mereka saat tawaf tak berpakaian. Apa alasannya? Orang-orang yang di luar Mekah itu kotor, sementara Mekah itu suci. Maka buka pakaian kalian yang kotor itu kalau masuk ke tempat yang suci. Kalau nak memakai pakaian juga sewa, harga sewa yang mahal. Sebenarnya mereka sengaja mengeksploitasi wanita. Jadi ada mereka yang tawaf tanpa busana. Nauzubillah, bersiul-siul, bertepuk tangan. Maka mengapa Nabi di bulan Zulhijjah itu datang ke kemah-kemah jemaah di Arafah, di Mina? Mengapa Nabi Muhammad datang ke kemah-kemah itu sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam ini? Maka tahun 11 kenabian bersamaan 620 Masehi tadi masuk Islam sebanyak 6 orang dari Yasrib, Madinah sekarang. Selesai musim haji, yang 6 orang ini pulang. Lalu mereka sampaikan pula Islam ini ke orang-orang Yasrib. Tahun berikutnya berarti tahun berapa? 12 kenabian. Atau tahun 621 Masehi, lagi-lagi di bulan Zulhijjah. Orang banyak datang menunaikan haji. Nabi pergi lagi ke kemah-kemah itu menyampaikan Islam ini. Alhamdulillah tahun itu dari Yasrib lagi masuk Islam 12 orang. Dan yang 12 orang ini berbai'ah, namanya bai'ah Aqabah pertama. Tempat jemaah melontar jumrah Aqabah. Apa isi bai'ahnya? Mereka masuk Islam, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tak akan berkelahi, tak akan berzina, tak akan berjudi, tak akan lagi meminum minuman keras, tak akan lagi membunuh. Selesai musim haji, yang 12 orang ini pulang ke Yasrib, Rasul utus seorang sahabat Mus'ab bin Umair. Untuk apa? Mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Yasrib. Ketika Mus'ab bin Umair datang, maka orang Islam di Yasrib itu semakin banyak. Tak ada rumah kecuali pintu-pintu rumah mereka dikunjungi oleh Mus'ab bin Umair untuk menyampaikan Islam. Tahun berikutnya, berarti tahun berapa? 13 kenabian. Bersamaan 622 Masehi, lagi-lagi di bulan Zulhijjah. Orang banyak datang ke Mekah menunaikan
menunaikan ibadah haji. Mengapa Nabi kita tercinta Muhammad SAW datang lagi ke kemah-kemah? Alhamdulillah, tahun itu masuk Islam 73 orang, lagi-lagi dari Yasrib. 2 di antaranya wanita. Selesai musim haji, maka orang ini pun pulang. Tapi terjadi lagi bai'ah, namanya bai'ah Aqabah yang kedua. Isinya tak jauh beda dengan bai'ah Aqabah yang pertama, tapi ada tambahannya. Siap menolong Nabi, membela Nabi, dan menerima nanti kedatangan orang Mekah ke Yasrib. Selesai musim haji, yang 73 orang ini pulang ke Yasrib. Kaum muslimin, kaum muslimat, setelah Zulhijjah datang bulan Muharram. Mengapa bulan Muharram? Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk hijrah. Hijrahnya sahabat itu tak sekali berangkat. Ada yang berangkat 3 orang, ada yang berangkat 10, ada yang berangkat 25 orang, ada yang berangkat 90 orang. Dan mereka berangkat itu sembunyi-sembunyi. Ada yang berangkat di awal malam, ada yang berangkat di tengah malam, ada yang berangkat di ujung malam. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena kalau nanti nampak sama Abu Lahab bahaya, nampak sama Abu Jahal bahaya. Yang berani terang-terangan berangkat hijrah itu cuma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Umar bin Khattab waktu berangkat hijrah, sengaja dia berdiri di atas bukit Jabal Abu Qubais. Berdiri Umar bin Khattab di situ. Orang Quraisy, ini Umar mau hijrah. Kalau ada yang berani melarang, larang. Ada ibu-ibu mau jadi janda sini, suruh suaminya melarang. Begitu. Ada suami yang mau jadi duda, istrinya larang. Ada anak-anak mau jadi yatim piatu, suruh ayah mak kalian datang melarang. Ada abang ingin kehilangan adik, ada adik ingin kehilangan abang. Ini umroh, ini Umar mau hijrah, larang. Cepat, saya tunggu sini. Satu pun tak berani datang. Siapa yang berani menghadap Umar untuk hijrah? Maka Umarlah satu-satunya yang terang-terangan bahkan menantang orang kafir Quraisy. Satu pun tak berani mereka yang menghadap perjalanan Umar untuk hijrah ke Yasrib. Kaum muslimin, Muharram, Safar, 2 bulan lamanya, maka sahabat-sahabat hijrah tinggal lagi di Mekah waktu itu. Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan orang mukmin yang ditahan oleh orang-orang Quraisy. Tentu kehilanganlah orang-orang Quraisy tadi. Kemana sahabat? Dan apa kata mereka? Memang Muhammad ini pengacau betul. Muhammad ini kata orang Quraisy adalah membuat berpisahnya suami dan istri, anak dan orang tua. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena memang itu yang terjadi. Sebab kalau suami Islam mesti hijrah. Ada di antara mereka punya istri yang masih kafir, tentu tinggalnya kafir, pergi yang Islam. Ada keluarga itu anaknya sudah Islam, orang tuanya belum, yang Islam hijrah, yang kafir tinggal. Itu maksud mereka mengatakan Nabi Muhammad memecah belah keluarga. Ini tak bisa nih kata mereka, karena Nabi masih di Mekah dan mereka melakukan suatu rencana kalau Nabi Muhammad mesti dilarang untuk hijrah. Lalu apa yang mesti mereka lakukan? Hari itu hari Kamis, tanggal 26 Safar,
tahun 13 kenabian bersamaan dengan 12 September 622 Masehi. Mengapa mereka di hari Kamis itu bersidang di Darunan Buah? Siapa pimpinan sidang? Abu Jahal. Sedang sidang berlangsung, datang orang tua, katanya dia dari Najd. Ada riwayat menyebutkan orang tua itu iblis yang sedang menyamar, memakai jubah, memakai sorban, berjenggot. Dia hadir dalam persidangan itu. Maka dalam persidangan itu banyaklah semacam usul syarat. Ada yang mengusulkan Muhammad itu dikurung, ada yang mengusulkan Muhammad itu diusir. Lalu ada usulan dari pemimpin sidang. Siapa dia? Abu Jahal. Apa usul Abu Jahal? Abu Jahal usulnya Muhammad ini usah diusir. Nanti diusir, dia ini orang hebat, nanti banyak dapat pengikut, diserangnya kita. Dan usah di penjara, nanti bakal ada yang melepaskannya. Usul aku, kata Abu Jahal, Muhammad dibunuh. Apa kata orang tua tadi? Ini usul mantap ini. Orang tua itu iblis sebenarnya. Ini usul mantap. Muhammad itu mesti dibunuh. Tapi kalau Muhammad dibunuh, nanti keluarganya menuntut. Nah, caranya adalah setiap kabilah utus anak muda untuk membunuh Muhammad. Jadi nanti kalau keluarga Muhammad nuntut bela, payah dia menuntut. Apa sebab? Yang membunuh Muhammad itu banyak suku. Tak sangguplah suku Muhammad melawan kabilah-kabilah kita yang banyak ini. Kaum muslimin, malaikat diperintah oleh Allah. Karena mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Rencana Allah jauh lebih baik. Apa kata Allah? Wahai Jibril, kasih tahu Muhammad bahwa dia untuk berangkat hijrah. Langsung berangkat Nabi kita. Nah, pergi Nabi dulu ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, nanti malam kita hijrah. Aku memilih engkau sebagai temanku untuk hijrah. Mendengar itu menetes saya mata Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar nangis? Nangis bukan lagi. Semuanya itu sahabat jatuh pilihan Rasul kepada dirinya. Apa yang dibicarakan oleh Rasulullah dengan Abu Bakar waktu itu? Penunjuk jalan nanti siapa? Ditunjuklah Abdullah bin Uraiqid. Kemudian setelah itu langsung berangkat atau bagaimana? Disepakati transit dulu di Gua Sur. Nanti kalau di Gua Sur yang ngantar makan siapa? Disuruhlah Asma dan Aisyah. Nanti kalau mau minum yang ngantar minum siapa? Ini tugas Amr bin Fuhairah. Lalu menyadap-nyadap berita nanti di Mekah tugas siapa? Ini tugas Abdullah. Lalu berangkat pakai kendaraan apa? Berangkat pakai kendaraan onta. Berapa ekor? 2 ekor. Lalu yang berangkat nanti berapa orang? Yang berangkat 4 orang. Siapa saja 4 orang itu? Nabi Muhammad, Abu Bakar, penunjuk jalan, Abdullah bin Uraiqid, kemudian siapa lagi? Bekas budak Abu Bakar, itulah dia Amr bin Fuhairah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, setelah matang perencanaannya, malam Rasulullah SAW pulang ke rumah. Ini kita total bercerita malam ini. Lalu di dalam rumah ada Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah? Ali, aku dengan Abu Bakar nanti malam memulai perjalanan hijrah ke Yasrib. Engkau tinggal dulu di Mekah. Kenapa Ali tak berangkat bersama Rasul? Karena apa Ali tak berangkat? Karena Ali ini sengaja tinggal untuk mengembalikan harta-harta orang Quraisy yang dipercayakan kepada Nabi menyimpan. Jadi orang-orang Quraisy itu
emas mereka, maka begitu, duit mereka, barang-barang berharga mereka suruh Nabi nyimpan. Begitu percayanya mereka ke Nabi. Tetapi ajaran yang dibawa Nabi tak dipercayainya. Macam mana pula? Masuk Islam kata Nabi, dibilang Nabi itu pembohong. Salatlah kalian kata Nabi, dibilang Nabi itu pembohong. Bahkan bukan dibilangnya bohong, dibilangnya gila. Tapi harta mereka disuruh Nabi menyimpan. Kalau dibilang Nabi itu gila, bodoh, segala macam. Jadi Ali belakangan berangkat untuk mengembalikan harta-harta mereka nanti. Jadi kata Rasul, Ali, engkau malam ini tidur atas tempat tidurku, pakai selimut. Aku nanti akan pergi ke rumah Abu Bakar, langsung memulai perjalanan hijrah ini. Lalu bagaimana tindakan Ali mendapat perintah seperti itu? Kata Ali, siap ya Rasul, aku tidur atas tempat tidurmu, aku pakai selimut. Kaum muslimin, tidak terpikir oleh Ali risikonya, terpikir. Apa risikonya? Mati. Dan Ali ketika itu masih bujangan, belum berbini lagi. Tapi tak terpikir oleh Ali, sempat mati aku nanti macam mana, dan dia belum berbini lagi. Tapi tak itu terpikir sama Ali. Begitu dapat perintah, Ali terima, siap ya Rasulullah. Ini banyak hikmah kaum muslimin. Apa hikmahnya Ali? Bukanlah cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah. Kaum muslimin, nyawa menjadi tak ada harganya. Yang paling tinggi nilainya apa? Nilai iman kepada Allah dan Rasul. Singkat cerita, Ali naik atas tempat tidur, dia pakai selimut Nabi. Nabi pun waktu itu kaum muslimin mau keluar, rumah sudah dikepung oleh orang kafir Quraisy. Besar-besar, tegap-tegap, body atletis semua, yang dibawa tombak, yang dibawa panah, kampak, segala macam jenis senjata tajam. Untuk apa? Menghabisi Nabi. Kaum muslimin, kaum muslimat, atas pertolongan Allah, Nabi bisa keluar. Apa yang terjadi? Kok Nabi bisa keluar? Mereka tertidur, nyenyak pula tidur. Sampai-sampai saking nyenyaknya mereka tidur, Nabi meletakkan pasir di atas kepala mereka. Tak satu pun mereka yang sadar. Dan ada riwayat menyebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktub yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi membaca sepenggal ayat yang ada dalam surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi keluar. Kemana Nabi? Ke rumah Abu Bakar. Malam itu kaum muslimin, malam Jumat tanggal 27 Safar. Malam Jumat tanggal 27 Safar, pergilah Nabi dan Abu Bakar naik ke Bukit Sur. Bukan Bukit Hira. Kalau Hira tempat menerima wahyu, ini Gua Sur, bukan Gua Hira. Siapa yang pergi naik bukit itu berdua saja? Abu Bakar dengan Rasulullah. Amr bin Fuhairah dengan Quraikid belum lagi. Naiklah Nabi ke atas Bukit Sur tersebut bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kaum muslimin, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam perjalanan itu? Kadang dia di depan, kadang dia di belakang. Kadang di samping kanan, kadang di samping kiri. Lalu bertanya Rasulullah, wahai Abu Bakar, ada apa dengan engkau ya Rasulullah? Kalau ada musuh di depan, maka biar aku yang menghadapi. Kalau ada musuh itu dari belakang ya Rasulullah, makanya aku di belakangmu, biar aku yang menghadapi.
Mana tahu musuh itu dari kanan, mengapa aku kanan? Biar aku yang menghadapi. Begitu juga ya Rasulullah. Andai musuh datang dari kiri, kenapa aku sebelah kiri? Biar aku menghadapi. Begitulah Rasulullah disayang oleh Abu Bakar, dicintai oleh Abu Bakar. Kaum muslimin, sampailah ke Gua Sur tadi. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar begitu sampai ke Gua Sur? Ya Rasulullah, biar aku periksa dulu gua ini. Maka Abu Bakar masuk dalam gua membersihkan. Ternyata kaum muslimin, dalam gua itu banyak lubang-lubangnya. Ini kita baca dalam buku berjudul 10 sahabat yang dijamin masuk surga, karangan Syekh Asy-Syattar. Maka mengapa Abu Bakar merobek bajunya? Untuk apa Abu Bakar merobek bajunya? Menutup lubang-lubang yang ada dalam gua tadi. Sampai-sampai tak cukup baju yang ada di tubuh Abu Bakar untuk menutup lubang-lubang yang ada dalam gua. Tinggal tersisa satu lubang. Lalu dengan apa Abu Bakar tutup? Dengan kaki. Setelah bersih, lubang-lubang sudah ditutup kecuali satu lubang tadi. Ini ceritanya sahih dalam buku berjudul 10 sahabat dijamin masuk surga. Abu Bakar masuk duluan, barulah kata Abu Bakar, ya Rasulullah silakan kau masuk. Rasul pun masuk. Maka diperintah oleh Abu Bakar, ya Rasulullah istirahatlah. Tidurlah Rasulullah waktu itu, membaringkan badannya, meletakkan kepalanya di atas paha Abu Bakar. Lalu bagaimana lubang yang satu tadi? Ditutup Abu Bakar pakai kaki. Kaum muslimin, lalu dalam Ar-Rahim Al-Makhtum, ketika Abu Bakar menutup lubang itu, ternyata itu lubang binatang berbisa. Maka disengatlah kaki Abu Bakar tadi. Abu Bakar menahan sakit. Tetapi apa yang tak bisa ditahan oleh Abu Bakar? Air matanya. Jatuh air mata tadi ke pipi baginda Rasulullah. Rasulullah pun terbangun lalu bertanya, ada apa dengan engkau ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, kakiku ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau mengambil sedikit air liurnya, lalu diletakkan di tempat yang disengat oleh binatang berbisa tadi. Bagaimana Pak Ustaz? Qadarullah, hilang sakitnya, sembuh seketika. Kok bisa ya Ustaz? Ya, air liur Rasul. Nabi itu kalau meludah, berebut-rebut sahabat mengambil. Untuk apa? Untuk minyak wangi. Berarti harum. Air ludah Rasul itu Ustaz? Iya. Keringat Rasul itu harum Ustaz? Iya. Tapi air ludah jamaah Ustaz coba lagi. Nanti anak digigit kalajengking, anak digigit lipat. Teringat gaji ni. Sini. Ini mah sakit ada tak perlu mah sakit. Ambil ludah sikit, pasang situ, insya-Allah. Tambah ada tangis Pak. Tambah besar benar. Tambah kuat sakitnya. Ini bukan air ludah Nabi, ini air ludah kita. Maka malam itu kaum muslimin, Abu Bakar dengan Nabi di dalam gua. Malam apa itu? Malam Jumat tanggal 29 Syawal. Waktu berjalan terus, hari pun pagi. Bagaimana orang kafir tadi? Kenapa pagi mereka bangun? Begitu bangun mereka terkejut. Kok bisa tertidur? Tapi begitu dilihat dalam rumah, apa kata mereka? Oh, rupanya Muhammad juga tidur. Itu dia di dalam rumah sedang berselimut. Padahal tadi siapa itu? Ali. Mereka buka rumah dengan paksa. Mereka masuk ke dalam, diangkat selimut. Mereka terkejut karena yang dalam selimut di atas tempat tidur itu adalah Ali. Mereka interogasi Ali. Dan bukan sekedar diinterogasi, karena mereka ramai, mereka memukul Ali dan memaksa, wahai Ali, di mana Muhammad? Tapi Ali tak sebutkan.
Akhirnya kaum muslimin pagi-pagi itu mereka berkeliling di Mekah dan di sekitar Mekah. Mengapa? Mencari Nabi Muhammad SAW. Jalan yang dilalui oleh Nabi dan Abu Bakar, kaum muslimin kaum muslimat, mereka ikut. Lalu singkat cerita kaum muslimin, karena mereka ramai mencari, ada di antara mereka yang sampai ke gua itu. Kaki mereka lihat oleh Abu Bakar, Nabi lewat-lewat di depan gua. Nampak jelas. Tapi ada juga riwayat mengatakan burung bersarang di situ, laba-laba pun bersarang di situ. Itu penyebab mereka tak menengok ke dalam. Kenapa? Karena kalau ada orang di dalam, pasti sarang laba-laba ini roboh, pasti telur burung ini mungkin pecah, sarangnya juga roboh. Jadi mereka tak satu pun menengok ke dalam. Tapi Abu Bakar bukan main takut. Lalu apa kata Nabi? Allah abadikan dalam Al-Quran, wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar, Allah bersama dengan kita. Allah selamatkan Nabi, Allah selamatkan Abu Bakar. Berapa lama mereka dalam gua? Mereka dalam gua malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Jadi Nabi itu berangkat hijrahnya kapan Pak Ustaz? Malam pertama bulan Rabiul Awal. Lalu kenapa Muharram bulan nomor 1? Karena niat Nabi untuk hijrah itu adalah di bulan Muharram. Walaupun niat belum dilakukan, tapi sahabat sudah berangkat tadi di bulan Muharram. Nabi sendiri berangkat di malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal. Tapi saya ulangi, kenapa bulan Muharram bulan nomor 1? Karena niat untuk hijrah itu di bulan Muharram. Dan realisasinya sahabat itu disuruh Nabi hijrah juga di bulan Muharram. Inilah kesepakatan sahabat yang ketika itu dipimpin oleh Umar bin Khattab, ada di situ Abdurrahman bin Auf, ada di situ kaum muslimin kaum muslimat sahabat-sahabat yang lain. Jadi bukan Nabi memilih, Nabi dah meninggal waktu itu. Tahun baru ini adanya di pemerintahan Umar bin Khattab. Abu Bakar pun sudah meninggal di waktu itu. Jadi jatuh pilihan mereka di bulan Muharram. Malam Senin itu Nabi pun keluar. Malam, ya. Kenapa malam? Supaya tak dilihat oleh orang. Kenapa malam? Supaya tidak panas. Nabi itu dan Abu Bakar berjalan malam. Nanti dah siang terik panas matahari istirahat sampai maghrib. Nanti malam berjalan lagi sampai matahari panas. Begitu terus. Lalu mengapa mereka di Mekah? Mereka di Mekah memasang sayembara. Apa tulisannya? Siapa yang menangkap Muhammad hidup atau mati dikasih hadiah 100 ekor unta. Siapa yang hampir beruntung? Suraqah bin Malik bin Juksam. Kaum muslimin, nampaklah oleh Suraqah ada orang 4 orang, ada 2 ekor unta. Siapa yang 4 tadi? Abdullah bin Uraikid, Amr bin Muhairah, Abu Bakar, siapa lagi? Muhammad SAW. Begitu nampak oleh Suraqah bin Malik bin Juksam, tentu apa yang terbayang dia? 100 ekor unta. Pokoknya kayu lah setelah itu. Dikeluarkan anak panah, dibidik, jatuh kuda. Kudanya berdiri, kemudian naik lagi, dia pacu supaya sasaran tepat, harus sedikit mendekat, tapi kudanya terjatuh lagi. Dia coba naik lagi, dia pacu kudanya supaya dekat, agar kena sasaran dengan tepat. Kudanya jatuh lagi berkali-kali. Kamu muslimin, dia tak jadi memanah lagi. Justru dia terus
mengejar Nabi tapi kudanya tak jatuh lagi. Buktinya dia sampai kepada Nabi. Apa katanya Muhammad? Aku mau membunuhmu, tapi tak bisa. Kudaku terjatuh. Aku sampaikan terus terang kepadamu, wahai Muhammad, aku minta maaf. Sebagai tebusannya, ini kudaku, ini senjataku untuk melindungi dirimu. Kata Nabi, cukup Allah yang melindungiku, wahai Suraqah. Kau pulang, bawa kuda ini, bawa panah ini. Cuma mintaku satu, kalau bertanya orang, kau jangan sebutkan kepada mereka kami sedang di sini. Suraqah balik, Rasul pun pergi. Kapan baru sampai? Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Berangkat malam Senin sampai Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Tapi ketika itu Nabi sampai di Kuba, nginap di rumah seorang bernama Kulsum bin Hadam. Berapa hari Nabi di Kuba? Di Kuba 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat pun Nabi pergi meninggalkan Kuba. Sampai di kampung Bani Salim bin Auf, dibuatlah sebuah masjid namanya Masjid Jumat, dan langsung Nabi di situ sholat Jumat pertama kali. Kok pertama kali Ustaz? Memang di Mekah Nabi tak sholat Jumat? Enggak. Sholat jemaah aja di Mekah tak bisa. Dikejar Abu Lahab, dikejar Abu Jahal. Jadi sholat berjamaah itu baru ada di Madinah. Sholat Jumat itu baru ada di Madinah. Dan sebelum Nabi membangun masjid Jumat, Nabi sudah bangun masjid, itulah Masjid Quba. Tentu waktu itu 4 hari tak langsung siap jemaah. Gitu. Mungkin fondasi saja, diberi nama sesuai dengan nama kampungnya. Itulah Masjid Quba. Tempat kita mengapa kaum muslimin? Tempat kita cititur. Kalau berwudu dari hotel, pergi Masjid Quba, salat 2 rakaat, itu pahalanya sama dengan pahala umroh, kata baginda Rasulullah SAW. Maka pas tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi masuk kota Madinah. Sampai di kota Madinah itu kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, maka mereka menyambut kedatangan Nabi. Ada yang riwayat menyebutkan mereka bernyanyi, Tola'al badru alaina. Lalu di mana Nabi nginap? Nginap di rumah seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Berapa lama? Selama 7 bulan. Setelah itu Nabi bangun masjid di tempat ontanya berhenti, milik 2 orang anak yatim yang dibeli oleh Nabi. Dan di samping masjid itu dibangun rumah tempat tinggal beliau. Maka beliau pindah dari rumah Ayyub Al-Ansari ke masjid tersebut. Disitulah berawal kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia, pemerintahan Islam. Langsung hebat perjalanannya Ustaz. Banyak suka dan dukanya. Ada gangguan dari Yahudi, ada gangguan dari Nasrani, ada gangguan dari orang kafir. Lebih bahaya gangguan dari orang-orang munafik yang dipimpin ketika itu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi beriring dengan perjalanan waktu, janji Allah terbukti. 8 tahun saja Islam begitu berjaya. Bahkan dulu diusir, sekarang Mekah direbut kembali oleh baginda Rasulullah dengan para sahabat. Sampai hari ini tak satu pun orang kafir yang tinggal di situ. Usahakan tinggal, masuk saja tak boleh. Itu kota suci, tak boleh orang bernajis masuk di dalamnya. Orang tak mandi junub tak boleh masuk di dalamnya. Orang tak bersunat tak boleh masuk di dalamnya. Makanya ada hadis Nabi, la hijrata ba'da fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Kalau begitu, kok kita peringati hijrahnya? Menghijrahkan diri kita dari yang tadinya tak baik kepada yang baik. Itulah hijrah untuk kehidupan kita pada hari ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara rahimakumullah, semoga perjuangan Nabi dan para sahabat, hijrah yang begitu luar biasa, menjadi motivasi dan inspirasi buat kita pada hari ini untuk berhijrah. Tentu tidak meninggalkan kampung kita. Apa yang kita tinggalkan? Malas berjamaah menjadi rajin sholat berjamaah.
Malas baca Quran menjadi rajin baca Quran. Malas kita zikir pagi, zikir petang menjadi rajin zikir pagi, zikir petang. Kalau ada kita bermusuh-musuhan menjadi orang baik kita. Itulah hijrah untuk kehidupan kita pada hari ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala membimbing kita dan semoga kita senantiasa berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.